Secara historis, produk budaya bernilai seni tinggi, batik, identik di Pulau Jawa. Dari sanalah terlahir ragam jenis dan corak batik tradisional. Corak dan motifnya menyesuaikan filosofi juga budaya setempat. Tradisi membatik sebagai warisan turun-temurun. Dari situ, tradisi membatik menyebar dari tanah Jawa meluas ke sejumlah wilayah di Nusantara, termasuk ke Singkawang, Kalimantan Barat. Singkawang, Kalimantan Barat dengan ragam etnis dan budaya bukanlah wilayah perbatikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kota Seribu Kelenteng ini mulai populer dengan corak dan motif batik khasnya. Wanita kelahiran Skip Lama, Singkawang Tengah, mempopulerkan perbatikan Singkawang dimulai dari kawasan Cisadane, Singkawang Barat. Orang pertama yang mengenalkan bagian dari budaya bangsa Indonesia adalah mendiang kakeknya. Satu pelajaran penting yang ditanamkan adalah membatik harus dengan rasa. Kalimat inilah yang terus ia bawa hingga akhirnya memberanikan diri mengembangkan batik di kampung halamannya. Ayah saya tuh, bapak itu, dia bisa melukis. Dia bisa melukis. Tapi saya nggak bisa dan tidak pernah tertarik juga untuk belajar bagaimana menggambar, bagaimana melukis, itu tidak pernah tertarik. Cuman tahu, oh, lukisannya bapak keren ya. Nah, ketika saya terjun di batik, mulai belajar membatik, menghargai setiap goresan. Jadi Eyang itu udah terbiasa yang mengajarkan kalau kamu mau belajar menulis, belajarlah dari dasar. Buatlah garis, buatlah gelombang. Baru kamu boleh belajar buat angka, huruf, bentuk gitu. Jadi memang diajarkan seperti itu dari awal, dari dasar. Nah itu, dari situ saya mulai suka, mulai cinta. Mulai menikmati bagaimana menggambar, bagaimana caranya gitu. Nah dari situlah jadinya akhirnya hobi, dan dari situ bagaimana caranya mengajarkan ke orang lain, menerapkan ke orang lain. Bagaimana bukan cuma hanya saya sendiri yang bisa mencintai batik gitu. Jadi semua yang lainnya itu juga bisa. Bagaimana kita harus melestarikan. Mungkin orang melihat bahwa seorang Priska itu membatik untuk melestarikan budaya dunia. Tetapi sebenarnya ya memang pure pengen belajar, kemudian jatuh cinta. Baru akhirnya saya bisa melestarikan budaya. Ya memang batik ini memang warisan budaya dunia, tak benda. Tetapi bukan itu awalnya. Tapi memang rasa kecintaan, kemudian saya hobi, kemudian saya kenalkan, barulah itu masuk pada pelestarian budaya. Nah, karena batik ini juga salah satu warisan budaya wastra, warisan budaya kain yang bisa menceritakan sejarah gitu. Nah, karena memang wastra lah yang paling bertahan di dalam dunia ini untuk menceritakan sejarah. Kita tahu bahwa ada ukir, ada pahat, ada kriya-kriya lainnya, tapi memang wastra yang paling bertahan karena wastra, kain, tenun, batik itu selalu kita pakai, baik itu sebagai penutup aurat atau sebagai hiasan, aksesoris. Nah, kainlah yang memang paling utama kita gunakan itu di dalam kehidupan. Satu demi satu warga mulai penasaran dengan proses produksi batik. Karena unik, juga belum pernah ada sebelumnya. Kecuali hanya melihat dari tayangan televisi maupun media sosial. Rumah Batik Kota Singkawang menjadi sarana mengenal dan mempelajari banyak hal terkait batik.
Alumnus Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 ini memiliki tekad dan semangat menumbuhkan rasa dan cinta terhadap batik klasik maupun modern. Untuk semakin menjangkau semua kalangan, mengumpulkan para pelaku seni, khususnya anak-anak muda, berkumpul agar satu jalan mengkampanyekan batik, terus mengembangkan wisata edukasi, membatik dengan hati, perempuan percaya diri dan mandiri. Mulai ke kampung-kampung ya kita bawa semua peralatan, kita berkenalan sama mereka. Ini loh kita mau ngebatik, kira-kira boleh nggak kita menumpang di sini untuk membatik? Ya aku sini lah. Enggak lah, kita salaman lagi. Enggak boleh salaman. Sebelumnya kita riset dulu, ada yang kenal di sana, saya boleh nggak masuk ke kampung ini untuk mengenalkan batik. Nah, kita bawa kain jadinya, kita bawa kain yang belum jadi, kita bawa peralatan, bahan, kita kenalkan, kita demokan, kita presentasikan. Seperti ini loh batik, mana sih batik, mana sih bukan batik, kenapa saya harus menyampaikan bahwa ini batik bukan batik. Kita harus kampanyekan ini batik bukan batik dan kita harus melestarikan budaya. Kenapa sih gitu? Nyampaikan kepada mereka bahwa bukan cuma batik tapi ada tenun, ada ini. Nah, itu kita tunjukin juga kalau kita kan sebenarnya adabnya di sini menenun. Baik itu songket untuk di wilayah Melayunya, orang-orang Melayu, baik juga tenun ikat di orang-orang Dayaknya gitu. Nah, ini salah satu wastra kain. Modal kesenangan dan cinta terhadap warisan budaya bangsa dengan membatik, ia berkeliling kampung, mengenalkan dan menularkan keterampilan teknik klasik maupun modern. 1 tahun setelah membuka rumah batik, ia berkesempatan membina 28 orang ibu-ibu rumah tangga yang ada di pinggiran kota Singkawang. Para ibu rumah tangga di sini sebelumnya bekerja membantu suaminya. Mereka mencari nafkah dengan mengambil upahan panen ladang. Dalam masa 4 bulan, Priska membina mereka dengan bantuan dana dari pemerintah pusat. Walhasil, tersisa 8 orang dari puluhan yang dibina sebelumnya. Semuanya kita ajarkan. Batik dengan cara klasik, kita ajarkan batik dengan proses alam juga kita ajarkan, batik secara modern kita ajarkan. Nah, berbeda wilayah memang berbeda cara masuknya ke masyarakatnya. Ketika saya masuk ke satu titik wilayah, oh kayaknya ini memang harus langsung belajar batik dengan cara klasik atau alam. Oh, di sini masyarakatnya ini harus membatik dengan cara modern. Walaupun itu belum tentu benar. Nah, melalui riset-riset tadi juga, melalui kita melihat kondisi sosialnya seperti apa. Oh, di sini kita harus belajar dengan cara cepat nih, dengan cara modern. Nah, kayak gitu. Itu harus kita pilah juga. Tapi pada akhirnya ya kita ajarkan semuanya. Cuman cara masuknya supaya mereka tidak bosan, jenuh dengan proses gitu. Sebagai upaya membangun mental dan cinta membatik harus ada regenerasi. Jika berhenti pada kalangan ibu rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang melingkupinya, nasib batik tidak berumur panjang. Priska memutuskan terjun ke sekolah-sekolah. Tadinya saya mengedukasi, kalau mengedukasi secara langsung mungkin di tempat publik ya. Semua orang bisa melihat tanpa kita bisa mengukur siapa mereka. Nah, kemudian saya masuk untuk bisa membantu dengan niat bisa memandirikan masyarakat itu. Saya terjun ke ibu-ibu rumah tangga yang menganggur. Mungkin
Tadinya saya pikir saya lebih mudah untuk masuknya. Kemudian anak-anak muda yang menganggur. Tapi ternyata bukan tidak berhasil. Keberhasilan itu kecil. Nah, saya coba dengan strategi baru, saya masuk ke anak-anak. Supaya ada regenerasi nih, generasi penerus. Karena apa? Kalau dari anak-anak, mereka sudah dijejali bahwa kita butuh melestarikan batik. Akan mereka bawa sampai ke tua dan mereka akan menyebarkan, mereka akan mengedukasi. Tapi kalau yang tua mereka hanya memikirkan bahwa hasil, gitu, hanya outputnya yang mereka pikirkan, hasilnya. Tapi kalau dari anak-anak yang kita pikirkan itu regenerasi. Jadi saya tidak perlu dengan beban yang tinggi, sudah berjalan dengan sendirinya. Membatik telah menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada sejumlah sekolah negeri dan swasta di Singkawang. Semua proses produksi membatik mereka dapatkan dari para ahlinya. Ini gambarnya milih sendiri kah? Milih sendiri. Oh, jadi udah disiapin gitu. Setelah kamu gambar tangkainya, baru Perjuangannya menanamkan rasa cinta terhadap batik tidak hanya berhenti di sekolah formal. Sekolah luar biasa atau SLB Negeri Singkawang juga menjadi sasarannya. Ya, sama. Ini juga sama. Terima kasih telah belajar bersama-sama. Singkawang belum memiliki corak dan motif yang khas, maka ia harus membangunnya yang benar-benar khas sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat setempat. Setelah melalui proses penelitian, pengamatan, serta hasil diskusi bersama para pakar juga aktivis lingkungan, terbangunlah motif bernuansa etnik dan tanaman endemik, serta beragam motif yang disenangi anak-anak. Berangkat dari pertama kali mengenalkan batik di wilayah barat, kental dengan adat cap gomeh, meluas ke jalur Singkawang Timur dengan aktivitas berburu ke hutan, panen rebung, serta kegiatan lainnya. Dan Singkawang Selatan sebagai masyarakat Melayu pesisir atau nelayan. 3 wilayah itu menggambarkan 3 pintu gerbang masuknya kota Singkawang.
sehingga memvisualkan dalam motif batik 3 penjuru. Kini Singkawang memiliki batik 3 penjuru. Membangun semangat membatik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk sumber daya manusia atau SDM yang cinta batik itu yang sulit. Kendati semua bisa membatik, kegigihannya membuatnya tidak patah arang meski jatuh terus bangkit. Dari puluhan, kini sudah ratusan pembatik produktif yang siap meneruskan tradisi membatik klasik. Awal mulanya saya ketemu Mbak Priska itu dari tahun 2019. Dari tahun 2019 itu pas pembangunan Kampung 3 Penjuru. Kebetulan saya ada di Sedau. Saya salah satu dari komunitas Kampung Batik 3 Penjuru yang ada di selatan. Awal-awalnya berjumlah 5 orang. Cuman tersisa saya sendiri. Setelah tahu batik itu apa, penasaran, apalagi udah tahu prosesnya, lebih kayak lebih pengen tahu apa itu batik. Yang awalnya kan yang kita tahu batik itu kan kayak cuman baju motif, baju kemeja bermotif yang padat gitu, itu batik. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata batik itu bukan cuman motif atau coraknya, lebih ke prosesnya. Awalnya memang diajari dari Mbak Priska, terus dikembangkan sampai saat ini bisa membuat cap itu sendiri. Untuk motifnya ini salah satunya motif naga, motif kepala barongsai, terus ada motif nelayan. Ada banyak kayak motif-motif untuk tumpal gitu, udah banyak sih. Menyalurkan hobi saya, cuman salah satunya karena saya nyaman di sini, saya pun nyaman sama lingkungannya, itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Orang awam yang taunya batik itu, yang kita sebut itu kain perinting, itu bukan batik. Karena yang batik itu prosesnya, bukan kainnya, bukan hasilnya. Jadi yang kita harus mengkampanyekan atau mengedukasikan itu, batik itu proses, bukan hasil kain yang bermotif padat atau apapun itu. Intinya batik itu proses, mau apapun motifnya, mau apapun bentuknya, kalau semuanya itu melalui proses pelinan, perebusan, pewarnaan, itu batik. Malu rasanya kalau kita diakui sebagai yang punya batik, tapi cuman kita tidak tahu apa itu batik. Membatik dengan hati berbuah kemandirian ekonomi. Perempuan lebih percaya diri. Generasi mulai mengenali dan mengerti proses produksi dari dasar hingga pemasaran. Rumah Batik Cisadane telah berkembang pesat menjadi galeri sekaligus workshop mengembangkan keterampilan masyarakat dalam bidang batik klasik hingga kini. Memang berawal dari tidak ada yang bisa dilakukan instruktur batik terbaik tingkat Provinsi Kalbar ini. Selain menghabiskan paruh waktunya dengan membatik, semangatnya menggoreskan tinta dari titik nol hingga selesai. Tanpa ada beban, tanpa ada tekanan. Ya, ia akan tetap membatik. Pekerjaan mulia ini terus dijalani tanpa ada paksaan dari siapapun. Kan kalau ini dia cucuknya ini ke bawah, dia pasti tetes.
Permintaan kain batik Singkawang dengan motif 3 penjuru kian diburu pembeli. Mengejar kualitas dan kapasitas produksi itu mudah. Ia bisa mengikuti sendiri seiring kemauan pasar, namun membangun masyarakatnya semua untuk bisa membatik, bertahan untuk membatik, membuat rasa cinta terhadap batik menjadi tantangan tersendiri. Sebab tidak juga bisa memaksakan harus suka membatik. Terima kasih Kak. Membatik itu dari awal mulanya memang dari hobi. Tidak pernah mengenal batik, begitu mengenal batik langsung jatuh cinta dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Itu yang buat saya tetap bisa bertahan, apapun tantangannya, apapun rintangannya, itu tetap berjalan, tetap berlanjut. Batik itu adalah satu ruang buat saya, jadi tempat healing, tempat bermeditasi. Ketika saya mencanting, saya perlu fokus, bisa berbicara dengan diri sendiri, bisa berbicara dengan di sekitar lingkungan, bisa berbicara dengan Tuhan. Rizka teruslah membatik, membawa goresan peradaban hingga ke ujung dunia.